Jadi waktu itu tuh kondisinya hari ketiga om gue nginep di apartemen bokap gue. Pas malam sekitar jam 1-an, om gue sama ponakannya, sepupu gue juga, mereka tuh berdua lagi nonton bola. Kita samarin aja nama om gue tuh Om Riko. Dia tuh di situ umurnya 33 tahun kalau nggak salah, masih bujangan. Sepupu gue namanya Dennis, umurnya ya 20-an lah. Om Riko bilang ke Dennis, "Nis, lu ke bawah dong ke minimarket beli kacang sama minuman berasa, biar ya nonton bolanya enak lah." Nah tapi si Dennis nih takut, dia nggak berani ke bawah. Ya udah akhirnya om gue ngalah lah buat ke bawah ke minimarket sendirian. Ini posisi jam berapa, Bi? Jam 1-an weh. Udah pagi? Udah pagi. Ya nonton bola biasanya malam-malam kan ya, pagi-pagi gitu lah ya. Iya. Nah karena si Dennis ini diajak turun berdua juga masih nggak berani. Ya akhirnya om gue sendirian turun. Udah tuh om Riko keluar kamar, jalan ke lorong, pencet lift ke bawah. By the way, unit kamarnya bokap gue ini di lantai 17. Total lantainya ada 20. Oke. Nah setelah nunggu beberapa menit, lift kebuka, om gue masuk. Di situ tuh posisinya udah ada 2 orang. Satu bapak-bapak berjenggot tebel pakai baju gamis, satu lagi mbak-mbak pakai baju kantoran. Lift turun, kelihatan ya emang kayak mereka semua tuh mau ke lobi. Terus pas sampai di lantai 12, lift berhenti, pintunya kebuka. Tapi di lantai itu tuh gak ada siapa-siapa. Sampai beberapa detik pintu lift itu lagi kebuka, tiba-tiba liftnya tuh overload, penuh. Aneh banget kan? Padahal isinya nggak penuh kan? Padahal isinya nggak penuh. Kayak liftnya tuh yang kayak lu bisa lihat di dalam liftnya kapasitasnya tuh maksimal 6 orang. Tapi cuma 3 orang kan. Terus tiba-tiba overload penuh gitu. Liftnya tuh nggak mau nutup dan gak bisa turun dong. Gak lama si bapak-bapak yang pakai baju gamis itu dengan santainya dia keluar dari lift gitu aja di lantai 12 itu. Kayak yang ngalah lah dia istilahnya. Dan akhirnya liftnya bisa ketutup karena udah gak overload. Om gue sampai di lobi, suasana tuh sepi banget, cuman ada satpam doang. Nah, singkat cerita, selesai dari minimarket, sampai lagi di lobi, Om Riko tuh iseng nanya ke satpamnya, "Pak, liftnya kalau malam suka error ya?" Satpamnya ngejawab kayak agak ragu-ragu gitu, kayak, "Oh iya Pak, emang gitu, tapi nggak apa-apa kok, santai aja." Ya udah deh tuh, akhirnya Om Riko masuk lagi ke dalam lift kebuka, dia pencet lantai nomor 17. Nah di sini posisinya Om Riko tuh sendirian di dalam lift. Lift naik, tapi masih jauh dari lantai 17. Liftnya tuh udah mulai pelan. Sampai ternyata liftnya ini berhenti lagi di lantai 12. Pintu lift kebuka, tapi lagi-lagi gak ada siapa-siapa di lantai itu. Om Riko udah mulai takut nih, karena ya sendirian juga kan dia di lift itu. Dan liftnya juga berhenti di lantai yang sama, kayak yang tadi pas kejadian overload. Akhirnya dia buru-buru mencet tombol buat nutup lift dan langsung aja naik ke atas. Begitu sampai di lantai 17, pintu lift kebuka, Om Riko langsung lari di lorong, buka kunci pintu unit dan langsung masuk, terus kunci pintunya lagi. Setelah Om Riko masuk, baru banget dia duduk di sofa nih. Tiba-tiba ada suara pintu diketok. Pintu kamarnya dia? Iya, pintu kamar unitnya itu loh, Moy, yang di depan. Nah, itu tuh kayak ada suara diketok. Nah terus Om Riko nyoba buat ngintip dari lubang buat ngelihat ada orang di depan atau enggak. Nah tapi nggak ada siapa-siapa. Di situ posisinya tuh ternyata Dennis sudah tidur. Dia udah ketiduran di karpet. Akhirnya Om Riko buka pintu, dia keluar, dia lihat ke kiri nggak ada siapa-siapa. Tapi begitu dia lihat ke kanan, di ujung lorong, Om Riko ngelihat ada satu orang anak kecil. Itu ngintipin Om Riko dari balik tembok. Jadi kayak cuma kepalanya doang, badannya tuh ketutupan tembok, ngumpet gitu. Om Riko coba deketin, tapi sampai jarak sekitar 3 meter dari anak kecil ini, tiba-tiba dari balik tembok itu muncul lagi beberapa anak kecil ikut ngintipin Om Riko. Jadi ada banyak? Ada banyak, kayak, dan semua anak-anak itu tuh mukanya pucet banget. Di situ Om Riko sebenarnya udah gemeteran tuh, tapi kayak dia nyoba buat gak takut dan dia coba buat neriakin anak-anak itu. Dia bilang kayak, "Woi, ngapain sih kalian berisik banget malam-malam? Gue laporin satpam nih." Setelah Om Riko ngomong kayak gitu, tiba-tiba anak-anak ini malah ketawa cekikikan, terus langsung kabur, ninggalin Om Riko. Dari situ udah tuh Om Riko jalan balik ke unit. Tapi sebelum dia nyampe pintunya, Om Riko tuh ngerasa kayak ada angin lewat di samping kupingnya. Dan emang Om Riko tuh rada merinding di situ. Udah tuh sampai akhirnya Om Riko masuk lagi ke dalam kamar, balik lagi duduk di sofa. Dia duduk sendiri tuh sambil nonton bola, sedangkan si Dennis tidur di karpet di depannya Om Riko. Nggak beberapa lama,
tiba-tiba sofa yang didudukin Om Riko tuh bunyi kayak krek krek krek. Terus tiba-tiba bunyi jedar. Sofa yang didudukin Om Riko tuh jebol. Anjir. Tiba-tiba aja gitu kayak kaki sofanya patah. Padahal yang duduk di situ cuman Om Riko sendiri. Padahal sofanya juga baik-baik aja kan dari Padahal dulu. sofanya baik-baik aja. Nah, Om Riko kaget banget tuh di situ. Dennis pun tiba-tiba kebangun gara-gara dengar suara itu. Dari situ Om Riko udah nggak bisa lanjutin nonton bola. Udah nggak fokus gitu kan. Om Riko sama Dennis akhirnya langsung cabut masuk ke dalam kamar dan langsung coba tidur. Kayak ada kamar satu lagi loh di dalamnya. Iya. Nah, tapi setelah udah di dalam kamar, hampir 30 menit Om Riko nyoba buat tidur tuh nggak bisa juga. Sampai tiba-tiba kali ini tuh ada suara pintu digedor. Bukan pintu depan unit apartemen, tapi pintu kamar tempat Om Riko sama Dennis tidur. Anjir. Jadi di dalam. Nah, suaranya tuh kayak bukan cuman kayak diketok sama satu orang, tapi kayak digedor rame-rame gitu loh, kayak Anjir. kayak gitu. Rame banget suaranya. Terus. Nah, di situ Om Riko sama Dennis takut banget, benar-benar takut Nat, Muy. Sampai akhirnya nggak berapa lama bunyi gedoran pintunya tuh berhenti gitu aja. Di situ Om Riko ngeberaniin diri buat buka pintu kamar pelan-pelan, dan ternyata masih nggak ada siapa-siapa. Tapi ya Om Riko sama Dennis tuh udah bener-bener gak mau buat tidur di unit bokap gue malam itu. Akhirnya mereka bener-bener langsung beresin baju seadanya, bawa tas, terus langsung cabut dari kamar itu juga. Di malam itu juga. Di malam itu juga, Nat. Mereka turun pakai lift, sampai di lobi mereka ketemu satpam. Satpamnya ngeliat dong. Dan aneh banget, tadi om gue habis dari minimarket, sekarang kok tiba-tiba buru-buru mau cabut bawa tas gitu kan. Ditanyalah sama satpamnya, "Loh pak, ngapain bawa tas malam-malam, mau kemana?" Om Riko bilang lah kalau dia takut, soalnya dia digangguin dan dia mau cari tempat lain buat tidur. Terus kata satpamnya, "Lah, digangguin siapa pak?" Diceritain lah tuh sama om gue, mulai dari kejadian lift, kejadian di lorong, sampai pintu kamar om gue digedor-gedor itu. Ngedengar cerita kayak gitu, si satpam ini dengan santainya cuma jawab, "Wah, itu mah keluarga yang di lantai 12 pak. Emang biasa kayak gitu, soalnya anak-anaknya bandel." Om gue bilang dong kayak, "Hah? Maksudnya gimana pak?" Si satpam ini lanjut ceritain kalau misalnya 3 tahun lalu ada satu keluarga, ibu, ayah, sama 6 orang anak. Nah, entah kenapa 6 orang anak ini tuh sakit dan meninggal gitu aja. Semuanya? Terus semuanya 6 orang anak, Nat. Terus ibu dan ayahnya tuh pindah dari apartemen itu. Tapi semenjak kejadian itu, penghuni gedung ini tuh emang sering dijailin. Kayak malam-malam lift tiba-tiba berhenti di lantai 12. Terus kalau malam-malam tuh juga ada kayak beberapa penghuni pintu depan unitnya tuh suka diketokin. Jadi kayak penghuni di sini tuh udah biasa aja gitu loh. Nah terus Pak Satpam ini bilang, "Tapi Pak, kalau si anak-anak itu ngikut sampai masuk ke dalam unit, itu saya baru dengar dari Bapak sih." Anjing. Berarti ini cerita pertama ada orang di unit apartemen itu yang diikutin sampai kamar. Iya Muy, karena emang kalau misalnya di lorong, di lift, ya penghuni sana udah biasa. Ingat gak sih lu kayak tadi yang gue bilang, ada bapak-bapak yang berjenggot pakai gamis, dia dengan santainya keluar di lantai 12. Oh iya. Karena kayak dia tuh udah tahu, oh ini anak-anak yang bandel itu yang emang ngisi liftnya sampai penuh gitu loh. Jadi kayak udah dia biasa aja, dia ngalah akhirnya. Tapi kira-kira apa ya penyebabnya kenapa Om Riko ini yang digangguin? Wah, gue nggak tahu sih Nat. Mungkin kayak emang anak-anak ini pengen kenalan aja ya, gara-gara Om Riko kan baru 2 hari kan di situ. Oh iya benar. Jadi baru lihat terus kayak mungkin anak-anaknya mau ngajak main. Ada salah satu kantor pemerintahan gitu di Jakarta, yang karyawan-karyawannya tuh sering banget ngalamin kejadian mistis di lantai itu. Jadi kantor ini ada beberapa gedung. Nah tempat yang paling serem itu ada di gedung kecilnya, dan tepatnya di lantai 5. Oke. Ini pemerintahan apa nih, Moy? Kementerian apa nih? Kementerian, bener kementerian, tapi gue gak bisa sebutin kementerian apa. Daerah mana boleh nggak? Jakarta Selatan. Oke. Gue bakal ceritain tentang satu dari beberapa orang yang sering banget ngalamin teror horor di gedung ini. Jadi ada satu cowok, kita sebut aja namanya Billy ya. Billy, oke. Yes. Si Billy ini karyawan kantor itu dan umurnya sekitar 27-an tahun lah. Karena dia baru kerja sekitar 3-4 bulan lah di sana. Nah basically Billy tuh emang gak ngurusin dan gak peduli soal hal-hal horor yang terjadi di kantornya. Oke. Karena banyak banget teman-teman yang ngasih tahu tuh kalau misalnya, "Bill, di sini tuh serem banget tahu, ada kejadian ini bla gitu diceritain lah." Tapi Billy karena tipe orang yang nggak peduli dan bodoh amat juga, biar dia nggak kepikiran. Setiap teman-teman yang ngomongin horor, dia tuh cuma responnya ketawa doang. Intinya kayak, yaudah lo ngomongin horor, tapi gue nggak akan mikirin itu gitu loh. Tapi sebenarnya dia penakut, Boy.
biasa aja. Oh biasa aja. Biasa Oke, aja. oke. Terus. Nah, tapi ada satu malam di mana ini bakal jadi malam yang paling intens banget buat Billy karena dia ngerasain apa yang belum pernah temennya ceritain sebelumnya. Oke. Ada satu hari pas banget, itu lagi malam Jumat. Billy sama teman-temannya belum pada pulang kantor karena masih ada kerjaan yang belum beres lah. Dan itu juga pas banget sekitar jam 6:30 malam. Jadi Billy sama teman-temannya berlima turun sebat ke bawah karena nih kantor kalau misalnya ngerokok harus turun ke lobby gitu, Bi. Nah, Ya. selesai sebat, pada mencar tuh naik ke lantai 5-nya. Ada yang sholat dulu, ada yang langsung ngerjain kerjaannya lagi. Nah, si Billy ini ke kamar mandi dulu, baru mau lanjutin kerjanya. Nah, si Billy ini kamar mandi sendiri lah, jalan kan. Naik tuh dari lobi ke lantai 5, keluar lift, jalan tuh dia ke koridor kamar mandi. Nah, by the way, kamar mandi kantor ini tuh udah kayak pakai sensor gitu, Bi. Nat. Jadi kalau misalnya ada orang masuk, baru tuh lampunya hidup sendiri di ruangannya. Iya, paham. Nah, nggak cuma lampunya, tapi flashnya juga, flash WC-nya. Jadi semua udah full sensor lah kamar mandinya. Jadi sebelum Billy masuk berarti kamar mandinya gelap tuh. Gelap. Oh, oke. Kalau misalnya dibuka sama Billy, kamar mandinya baru hidup. Gitu. Nah, bener. Pas Billy udah masuk kamar mandinya, baru hidup dong lampunya kan. Udah deh tuh, Billy langsung masuk bilik, boker segala macem tuh, dia ngurusin urusan dia lah. Nah, pas lagi di bilik kamar mandi itu, Billy tuh denger dari bilik sebelahnya dia kayak ada WC yang flashnya hidup sendiri. Nah, di situ Billy bingung, Bi, Nat. Karena kan tadi gue bilang kalau misalnya ada orang baru lampunya hidup kan. Iya. Nah, tadi Billy masuk dulu, baru lampunya hidup. Berarti sebenarnya nggak ada orang dong. Iya. Ya kan? Pun ada orang, sebenarnya harusnya Billy dengar kalau misalnya ada pintu kebuka. Cuma dia nggak dengar sama sekali. Dan dia ngerasa kalau misalnya di kamar mandi itu emang dia sendirian. Iya. Nah, manggil lah tuh Billy kan, dikira Billy teman-temannya kayak Dre, Mat, woi, gitu. Pokoknya intinya manggilin teman-temannya lah. Tapi nggak ada yang nyaut sama sekali. Nah, di situ Billy karena rada deg-degan juga, dia buru-buru tuh beresin bokernya dan mau keluar dari bilik kamar mandi itu. Pas banget dia buka kunci biliknya, ternyata dia ngerasa kayak dia tuh kekunci dari dalam. Dia dorong pintunya nggak bisa, dia tarik pintunya nggak bisa. Bener-bener dia tuh narik dorongin itu bener-bener nggak bisa sama sekali, Bi. Nah, Nyangkut gitu ya. nyangkut kayak ada yang ngunci, ada yang nahan gitu. Nah, dia bener-bener nggak bisa sama sekali. Pas dia lagi coba narik lagi pintunya, tiba-tiba lampu kamar mandinya mati sendiri. Lampu kamar mandi si Billy ini. Iya, lampu sentral kan cuma ada satu tuh. Nah, jadi tuh satu kamar mandi gelap. Oh. Karena lampunya tiba-tiba mati sendiri, di situ tuh bener-bener Billy tuh panik banget. Dia teriakin manggil teman-temannya, tapi nggak ada yang nyamper dan nggak ada yang bantuin dia sama sekali. Tapi juga nggak mungkin dong kalau misalnya lampunya tiba-tiba mati sendiri. Kan Billy juga masih ada di dalam gitu loh. Iya. Nah, karena itu Billy lemes banget tuh. Dia bingung banget harus apa. Jadi dia pasrah lah, dan dia milih buat duduk di klosetnya aja, nunggu sampai ada temen yang ngebantuin gitu. Ya. Baru banget dia duduk di klosetnya dan madep pintu bilik kamar mandinya, tiba-tiba dia ngeliat kalau pintu biliknya itu akhirnya kebuka sendiri. Oke. Ngek. Terus? Nggak pakai pikir panjang, ya Billy langsung lari lah keluar dari biliknya buat keluar kamar mandi itu kan. Nah, baru banget dia keluar dari bilik kamar mandi dan belokin badannya buat ke arah pintu kamar mandi, dia ngeliat di depan wastafel itu, di depan kaca ada kayak siluet badan orang kayak berdiri gitu. Nah, di situ kan keadaan kamar mandi masih gelap tuh. Jadi dia nggak bisa ngeliat dengan jelas dong beneran ada orang apa enggak, atau salah ngeliat atau gimana gitu kan. Iya. Ngeliat kayak gitu, si Billy tuh langsung ngomong sendiri kayak, "Woi, siapa tuh?" gitu. Tapi nggak ada yang nyaut sama sekali dari arah sana. Nah, Billy keluarin HP-nya, Billy hidupin flashnya, biar dia tahu lah sebenarnya ada apa di depan wastafel kan. Pas dia hidupin flashnya dan arahin ke depan wastafel, ternyata kosong, nggak ada siapa-siapa sama sekali. Udahlah, Billy rada tenangan kan, dia jalan lagi tuh ke arah pintu kamar mandi buat keluar dari sana. Pas dia narik pintu kamar mandinya, tiba-tiba pintu kamar mandinya nggak bisa kebuka lagi. Ya. Dan untuk kedua kalinya, dia tuh ngerasa kayak kekunci dari dalam, Bi. Nat. Billy teriak-teriak lagi tuh, dorong lagi pintunya, tarik lagi pintunya, tapi tetap aja nggak ada yang nolongin sama sekali, kayak nggak ada yang ngedenger sama sekali ada kegaduhan di kamar mandi gitu loh. Tapi sekarang Billy coba buat tenang. Dia nelpon temennya buat minta tolong lah bukain kan. Pas dikasih tahu sama Billy kayak gitu, temennya bilang kayak gini, ini di telepon ya. "Lo di kamar mandi sendirian terus kekunci, Bill? Yakin lo sendirian? Lo nggak tahu tuh di kamar mandi penunggunya?" Ya anjing banget temannya bangsat. Nah, denger kayak gitu Billy juga kesel gitu loh. Billy ngomong lah di telepon tuh kayak,
udah cepetan anjing bukain, gue takut banget, nggak usah bercanda gitu. Nah di situ ternyata temennya nggak bisa ngebantuin Billy, karena ternyata abis mereka sebat, mereka naik ke atas, beres-beres sholat segala macam, abis itu mereka balik. Ya, Pulang. udah pada nggak di kantor berarti. Udah pada nggak di kantor, udah pada Ya. pulang. Ya ampun. Nah karena denger kayak gitu, akhirnya temennya coba ngide buat nelponin OB, buat ngebantuin Billy ngebuka lah pintunya kan. Sembari nunggu OB datang, Billy tuh diem aja duduk di wastafel sambil main HP. Pas dia lagi duduk, tiba-tiba dia denger tuh ada salah satu bilik kamar mandi, flashnya hidup lagi sendiri. Dengan keadaan lampu masih gelap. Dengan keadaan lampu masih gelap. Oke. Karena Billy juga gregetan banget, kesel banget, dia tuh langsung tuh nyamperin bilik yang ada flashnya hidup itu. Dia terangin pakai flash dan ngebuka kenceng banget pintu kamar mandi yang berisik itu. Dan ternyata yang Billy lihat di balik pintu itu adalah ada cewek pakai dress putih panjang, rambutnya tuh panjang banget nutupin mukanya, dan cewek ini tuh kegantung kayak orang lagi gantung diri. Ya. Nah di situ tuh Billy ngeliat itu langsung teriak banget. Dia langsung ngebalikin badannya, dan pas dia balik badan, pas banget depan dia nih Nat, dia ngeliat ada sosok pocong lagi ngintip dari dalam bilik kamar mandi satu lagi. Allahu Akbar. Rame banget dong ya. Nah jadi tuh dia kayak diimpit kanan kiri gitu loh Nat. Depan dia ada cewek yang kegantung, di belakang dia ada pocong. Di situ tuh dia bener-bener nggak bisa nahan dirinya, dia bener-bener nangis banget minta tolong lah. Dan alhamdulillahnya gak lama setelah itu abang-abang OB datang tuh ngebuka pintunya buat ngebantuin lah si Billy ini bangun kan. Dibangunin sama abangnya, ditanyalah sebenarnya kenapa mas tadi gitu. Diceritain lah sama Billy kejadian apa yang dialamin pas di kamar mandi itu kan. Nggak dengar cerita Billy kayak gitu, si OB ini nyuruh sholat dulu tuh Billy sebelum balik dari kantor. Katanya biar kalau misalnya pulang, setan-setan yang ada di kantor itu tuh nggak ngikut pulang lah ke rumah Billy. Iya. Udahlah ngedengar OB-nya suruh sholat dulu, dia sholat tuh. Dia beresin barangnya di ruangannya, dia jalan ke musola buat sholat, dan itu sekitar jam 8-an kurang. Di situ pas Billy udah beres sholat, dia ngeliat tuh di lantai 5 itu kosong melompong Nat. Cuman ada dia doang di sana. Karena di lantai itu udah kosong melompong dan dia tahu cuman dia sendiri, dia buru-buru tuh pakai sepatu buat cabut dari lantai itu. Jalanlah dia ke lift kan. Nyampe depan lift, dia lihat angka liftnya masih ada di lantai 8. Pas udah nyampe lantai 5, pintu liftnya kebuka. Pas di dalam itu Billy lihat ada cewek pakai baju putih ngeliatin Billy tuh tajem banget. Di situ tuh sebenarnya Billy kaget ngeliatnya. Cuma dia mikir kayak, dah ini ngapain dari cewek ngeliatin gue gitu loh. Nah ngeliat kayak gitu ya Billy diem aja. Dia ngecuekin ceweknya, dia masuk tuh ke liftnya. Pas lift itu udah nunjuk ke lantai 3, liftnya kebuka. Ternyata si cewek ini keluar ke lantai 3 ini. Oke. Udahlah, nutup lagi kan liftnya. Billy main HP tuh sembari nunggu liftnya sampai lobby. Karena di lantai 3 ke lobby kan sebentar kan. Jadi dia main HP aja tuh. Nah gak gitu lama, tiba-tiba liftnya bunyi, teng gitu. Tadi udah nyampe dong Billy di bawah kan. Pas liftnya ini kebuka, Billy tuh bener-bener kaget banget. Di lantai ini, pas liftnya kebuka, dia ngeliat ada sosok cewek yang baru banget dia lihat turun di lantai 3. Sekarang cewek itu ada di depan dia, dan posisi cewek ini kegantung. Ya. Sama persis kayak cewek yang dilihat di kamar mandi itu. Oh. Waduh. Dan lo tahu pas Billy lihat ke arah angka liftnya itu lantai berapa? Berapa? Billy balik lagi ke lantai 5. Ya. Wah. Ini kayak Billy tuh dimainin sama hantunya anjrit. Nah gue juga ngerasa kayak gitu Itu kenapa ya Mui? Kira-kira Mui? Gue ngerasa karena Billy juga masih baru. Karena after hari itu, besoknya dicerita ke temennya kan, gue ngerasain ada gangguan di lantai ini segala macem. Nah teman-temannya bilang kalau misalnya di lantai 5 gedung itu emang ada penunggunya, si sosok cewek ini sama si pocong ini. Ya. Dan dua-duanya tuh langsung tuh dalam satu waktu masalahnya Mui. Dalam satu waktu di kamar mandi pula. Ya anjrit. Kejadian kali ini dialamin tahun 2015 sama satu cowok, kita sebut aja namanya Alan. Alan. Iya. Oke. Alan ini kerja di satu gedung di pusat bisnis Jakarta. SCBD maksud lo? Iya. Oke. Oh. Si Alan ini kerja Senin sampai Jumat dari jam 9 sampai jam 6 sore. Cuma kalau lagi lembur beda cerita. Kadang bisa sampai jam 10 atau bahkan jam 12 juga pernah. Jadi setiap ke kantor, Alan ini selalu bawa mobil. Di hari Senin, Alan berangkat ke kantor dan sampai kantor jam 8 pagi.
Karena Alan ini posisinya personal assistant bosnya, jadi dia harus sampai kantor 1 jam sebelum bosnya datang. Soalnya Bi, dia kan kerjanya di gedung, dan perusahaan Alan ini tuh di lantai 9. Jadi setiap pagi dia antri naik lift dan itu tuh suka makan waktu. Pas Alan udah mulai kerja, bosnya namanya Pak Romo ngabarin ke Alan, katanya Pak Romo ini sakit dan gak bisa ke kantor selama seminggu ke depan. Jadinya kerjaan-kerjaan Pak Romo semuanya dihandle sama Alan untuk seminggu ke depan. Di situ Alan lumayan bete, moodnya langsung gak bagus karena otomatis dia harus lembur kan. Tiba-tiba udah jam 6 sore, teman-temannya Alan udah nutup laptop dan siap-siap mau pulang. Tapi Alan masih sibuk sama kerjaan-kerjaannya dia. Pas dia lihat jam di dinding, ternyata udah jam 8 malam. Lumayan kaget dong dia. Alan langsung beres-beres, dia mau cepet-cepet pulang biar besok gak kesiangan. Ternyata lantainya Alan ini udah gak ada siapa-siapa selain OB yang lagi beres-beres. Di lantai 9 ini? Iya. Akhirnya Alan nyapa OB kantornya dan bilang dia mau pulang duluan. OB-nya bilang, "Iya Mas Alan, hati-hati ya Mas." Akhirnya Alan langsung jalan ke lift. Nah di dalam lift dia mencet tombol ke lantai B2. Emang dia parkir lantai B2? Iya betul Moy. Sampai di lantai B2, Alan jalan ke arah mobilnya. Dia buka pintu mobilnya, naruh laptop dan dokumen di jok belakang. Akhirnya udah tuh, Alan langsung nyoba untuk nyalain mobilnya. Anehnya, mobilnya ini gak bisa nyala. Berkali-kali dia coba nyalain juga tetap gak mau nyala. Dia lihat bensinnya, tapi bensinnya tuh juga masih penuh. Dan mobilnya ini tuh baru diservis, jadi gak mungkin kenapa-napa kan. Iya. Berhubung udah sekitar jam 9 malam, dia bingung mau ngehubungin siapa. Jadinya dia diem dulu di basement sambil bakar rokoknya. Sambil dia tuh mikir, apa dia tinggal aja ya mobilnya, terus dia pulang naik kendaraan online. Tapi pas lagi mikirin itu, pas banget dia ngeliat di pojok kanannya, tepatnya sederetan sama mobilnya Alan, ada mobil diparkir di sana. Kebetulan mobil yang diparkir di pojok basement itu tuh punya Pak Romo yang emang udah jarang banget dipakai. Karena ngerasa udah deket banget sama Pak Romo, karena kan si Alan ini asistennya Pak Romo ya. Dan mereka udah kerja bareng kayak 4 tahunan. Jadi Alan ini mikir, apa minjem aja ya mobil Pak Romo? Biasanya juga dia nyuruh gue buat pakai mobilnya. Walaupun bukan mobil yang ini sih, tapi sama aja lah, sama-sama mobil dia ini. Nah karena Alan itu asistennya, jadi dia tahu juga kalau mobil yang ada di basement ini kuncinya ada di laci ruangan Pak Romo. Tanpa mikir panjang, Alan naik lagi ke lantai 9 untuk ngambil kunci. Di situ OB-nya yang tadi tuh udah nggak ada. Alan tuh takutnya ruangan Pak Romo tuh dikunci. Tapi ternyata pas dia nyoba masuk ke ruangannya Pak Romo, itu tuh nggak dikunci sama sekali. Pokoknya di situ Alan mikir, wah jalan gue dimudahin banget nih, berarti emang gue harus pulang pakai mobil ini. Iya. Langsung buru-buru tuh Alan ambil kuncinya dan balik lagi ke B2. Dia ambil laptop dan dokumen di mobilnya. Terus dia jalan ke arah mobil Pak Romo yang ada di pojok. Dia buka kuncinya, masuk ke mobilnya. Pas masuk, Alan ngerasa, kok kayak lembab banget ya ini mobil. Tapi dia mikir, ya iyalah lembab kan jarang dipakai. Dan ditaruhnya juga di basement yang gak ada matahari masuk. Dia nyalain mobilnya dan langsung nyala tuh. Akhirnya dia pulang pakai mobil itu. Selama di perjalanan, Alan ini ngerasa, kok setir mobilnya kayak berat ya untuk dibelokin ke kanan. Tapi kalau dibelokin ke kiri ya normal-normal aja. Tapi lagi-lagi Alan nyangkal pikirannya, ini mah karena udah kelamaan gak diservis aja. Pas udah sampai rumah sekitar jam 11-an, Alan mandi bersih-bersih. Selesai mandi, abis itu dia lanjut tidur di kamarnya. Terus si Alan ini mimpi. Di mimpi itu, mimpinya tuh persis kayak perjalanan Alan pulang dari kantornya. Bajunya sama, jalanannya sama, bahkan setir yang berat ke kanan pun sama. Tapi bedanya, gak lama dari situ, Alan lihat ada sosok cewek lagi nyebrang di depan dia. Dan Alan tuh belum sempat nginjek rem, tiba-tiba mobil yang dibawa Alan udah terlanjur nabrak cewek itu. Shit. Alan kebangun, kaget banget. Akhirnya dia cuci muka terus lanjut tidur lagi. Besokannya hari Selasa, Alan bangun lebih pagi. Rencananya dia mau sampai kantor jam 7. Soalnya dia janjian sama orang bengkel untuk benerin mobilnya dulu yang gak bisa nyala. Pas dia udah sampai kantor, mobilnya Pak Romo dia parkir di tempat yang sama kayak biasanya. Pagi ini Alan ngerasa aneh banget. Dia ngerasa pundaknya kayak berat pegel gitu, tapi cuma sebelah kanan doang. Tapi dia mikir,
Kayaknya dia salah bantal deh, karena semalam dia gonta-ganti posisi tidur abis mimpi buruk itu. Akhirnya Alan buka laptop, mulai kerja. Pas Alan lagi fokus, tiba-tiba temennya namanya Ricky nyamperin dia. Terus dia tuh bilang, "Lan, lo abis main di mana, Lan?" Di situ Alan yang lagi fokus banget tiba-tiba bingung. "Apa sih maksudnya, Rick?" Terus Ricky bilang, "Ada yang ngikutin lo itu." Hah? Karena Alan tahu si Ricky ini bisa ngelihat hal-hal yang gak bisa dilihat orang biasa. Oh shit. Jadi Alan penasaran dan nanya ke Ricky, "Apa, Rick? Diikutin siapa gue? Semalam gue mimpi kecelakaan soalnya." Terus Ricky sambil jalan ninggalin meja Alan tuh bilang, "Nah itu dia, hati-hatilah makanya, Lan." Ya anjing. Di situ Alan takut tapi kecampur kesel juga karena dia mikir kayak nggak jelas banget sih ngasih tahu setengah-setengah doang. Akhirnya udah nih jam 6 sore. Di situ Alan seneng banget nggak perlu lembur malam ini. Terus dia turun ke tempat parkirnya persis di B2 tempat dia parkir kemarin. Oke. Pas liftnya kebuka, dia langsung jalan ke mobilnya yang udah diservis. Pas dia mau buka pintu mobilnya, Alan ini ngeliat dari jauh ada cewek duduk di kursi penumpang di dalam mobilnya Pak Romo. Mampus. Ya. Kaget banget sih Alan di situ. Tapi Alan langsung pura-pura nggak lihat dan masuk mobil. Selama perjalanan pulang ke rumah, dia kebayang-bayang terus nih sama sosok cewek yang dia lihat tadi di mobil Pak Romo. Tapi dia selalu berusaha ngalihin pikirannya itu. Sampai akhirnya udah sampai rumah, Alan langsung tidur karena dia ngerasa capek banget. Tiba-tiba Alan kebangun, tapi kebangunan ini tuh di jam 6 pagi. Di situ Alan lega banget karena nggak harus mimpi yang aneh-aneh lagi. Akhirnya dia mandi dan siap-siap ke kantor. Sesampainya di kantor, Alan ketemu Ricky, terus bilang, "Rick, gue nggak mimpi apa-apa semalam, gue nggak percaya omongan lo." Terus Ricky bilang, "Ya udah, terserah lo aja, Lan." Pas udah jam makan siang sekitar jam 12-an, orang-orang kantor pada turun ke bawah untuk beli makan. Tapi karena Alan lagi nggak lapar, Alan masih lanjut kerja aja. Terus tiba-tiba Alan ngerasa kayak ada yang ngeliatin dia dari pojok kanan ruangannya di tempat fotokopi. Jadi kantornya Alan itu Moebi. Dalam satu lantai isinya ada banyak divisi tanpa bilik. Jadi Alan tuh bisa ngeliat satu ruangan penuh. Itu tadi dia ngerasa diliatinnya kan pakai ekor matanya dia. Pas Alan nengok ngeliat ke arah mesin fotokopi, nggak ada siapa-siapa. Alan di situ udah mulai merinding karena keinget ucapannya Ricky kemarin. Tapi dia berusaha bodo amat dan tetap fokus ke kerjaannya. Pas jam makan siang udah selesai, orang-orang balik lagi ke ruangan. Di situ Alan udah tenang sampai akhirnya udah jam 5 sore. Tiba-tiba Pak Romo ini nelpon ngasih beberapa kerjaan untuk dikirim ke klien hari itu juga. Jadi mau gak mau si Alan ini tuh harus lembur di kantor pada malam itu. Alan lembur tapi dia meminta temenin si Ricky. Atas semua pertimbangan, akhirnya Ricky mau nemenin Alan lembur. Tapi dengan syarat Alan harus traktir Ricky besokannya. Oke. Alan setuju banget karena dia ngerasa tenang dan aman aja kalau ada yang nemenin. Iyalah, mending traktir dibanding lu sendirian di kantor gitu kan. Iyalah bener. Sekitar jam 9 malam, Ricky mau beli nasi goreng di luar gedung kantornya. Karena Alannya juga belum makan, akhirnya Alan ini nitip ke Ricky. Pas Ricky udah pergi keluar, tiba-tiba ada suara perempuan kayak ngedegung gitu. Ya Allah. Karena posisi satu lantai itu kosong, jadi suaranya tuh kayak bergema gitu kan. Mampus. Di situ Alan merinding banget sambil WL Ricky. "Rick, cepetan balik deh, ada suara perempuan nih." Tapi nggak dibalas-balas sama Ricky. Pas ditelepon-teleponin sama Alan, ternyata HP-nya Ricky tuh ada di meja sebelah Alan. Ya. Jadi nggak dibawa nih sama Ricky. Di situ Alan pucat banget, ketakutan, mau gerak juga udah takut banget. Beberapa menit kemudian, ada suara mesin fotokopi nyala dan kayak lagi ngefotokopi kertas. Mesin fotokopi nyala dan kayak lagi ngefotokopi kertas. Karena Alan udah gak kuat lagi, dia lari ke lift. Dia mencet-mencetin lift gak berhenti. Terus pas liftnya kebuka, dia masuk liftnya. Pas Alan ngelangkah satu kaki untuk masuk ke lift, dia lihat ke bawah. Ternyata ada satu kaki ikutan ngelangkah masuk ke lift. Kakinya ada bercak darah dan jarinya cuma ada 4 aja. Wow. Di situ Alan cuma nunduk dan mencet ke lantai lobi. Dia berusaha main HP dan gak lihat kemana-mana. Pas pintu liftnya kebuka, liftnya itu berhenti di B2. Dan kaki yang dilihat Alan tadi masuk ke lift lari ke arah mobil Pak Romo yang dibawa Alan. Oh, anjing.
Karena Alan bisa ngelihat dia lari ke arah mobil, Alan ngelihat kalau sosok itu tuh cuma 2 kaki manusia yang putus dan berdarah-darah. Hah? Kayak tingginya tuh Moy, cuma sampai sebetis manusia, nggak ada badan sama kepalanya. Oh, shit. Cuman kaki doang. Kaki doang. Anjing. Di situ Alan cepet-cepet nutup pintu lift dan mencet ke tombol lobby. Pas pintu lift gedung kebuka, tiba-tiba ada Ricky pas banget di depan dia. Ricky kaget banget lihat mukanya Alan yang panik dan pucat. Ditanya lah sama Ricky, "Lan, lo kenapa keringetan begitu?" Alan nyeritain semuanya yang dia lihat tadi. Terus Ricky teriak, "Demi apa sih Lan? Lan, lo habis ngapain sih?" Terus pas udah sampai lantai 9, Alan bilang, "Rick, sini deh, temenin gue ke mesin fotokopi." Ricky bilang, "Ada apaan sih Lan?" Pas mereka berdua sampai mesin fotokopi, ternyata di situ ada kertas. Hasilnya itu adalah gambar mobil Paromo yang parkir di basement. Hah? Posisi fotonya tuh kayak foto yang diambil dari arah lift tadi, tempat Alan ngelihat kaki itu lari ke sana. Oh. Di situ mereka berdua tuh shock banget. Ricky langsung bilang ke Alan, "Beberes deh lo Lan, kerjaan lo selesai di rumah aja." Pas Alan udah beberes, Ricky kayak diem aja dari tadi bengong. Terus Alan nih marah, "Rick, jangan bengong gitu dong." Ricky diem aja, tapi gak lama dia bilang, "Lan, ayo cepetan, gue mau ke B2, mau ke mobil Paromo." Malah disamperin tuh. Iya, karena si Ricky kan bisa ya ngelihat kayak gitu-gitu. Kayaknya dia shit. penasaran. Terus. Alan awalnya ketakutan, tapi dia mikir dia juga parkir di sana dan kali ini ada Ricky yang nemenin. Akhirnya Alan mau turun ke B2 sama Ricky. Sesampainya di B2, Ricky langsung jalan cepet banget ke arah mobil Paromo. Alan ngikutin pelan-pelan dari belakang. Ricky cuma megang mobil Paromo sambil merem, narik nafas. Gak lama setelah Ricky megang mobil Paromo, udah tuh Ricky bilang ke Alan, "Yuk cabut Lan." Akhirnya mereka pulang berdua naik mobil Alan. Terus pas di mobil Ricky nih bilang, "Lan, lo tahu nggak itu mobil Paromo udah ditaruh situ dari kapan?" Alan bilang, "Udah ada 2 tahunan sih Rick ditaruh di basement sini." Terus Ricky bilang, "Gue nggak tahu ya lo mesti gimana, tapi ada baiknya lo ngomong ke Paromo deh masalah ini. Tadi gue dikasih lihat semua kejadiannya Lan. Ternyata Paromo pernah nabrak cewek. Ceweknya ini sampai keputus badan sama kakinya." Shit. Gue sebenarnya sering lihat sosok cewek ini di mesin fotokopi dari lama. Cuma gue nggak pernah peduliin karena nggak pernah ganggu. Tapi emang agak aneh, dia sering bolak-balik ruangannya Paromo. Paromo tuh kabur Lan. Mobil yang diparkir ini tuh diumpetin sama dia di basement kantor. Dan Paromo sempat ganti plat mobilnya. Jadi sebenarnya cewek ini tuh belum tenang dan nungguin Paromo ke mobilnya. Tapi karena yang naik tiba-tiba lo, jadi dia ngikutin lo. Nah semenjak itu Alan jadi gak pernah parkir di B2 dan nyentuh mobil Paromo. Karena takut dimarahin, Alan pun juga gak pernah bahas kejadian ini ke Paromo. Wah, anjing. Bangsat, berarti emang karena Paromo pernah tabrak lari. Iya, bener. Terus si mayat itu masih nempel di mobilnya Paromo. Masih ngikutin Paromo sih sebenarnya.